Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba bercerita sedikit tentang investasi saham. Nah, mengapa gini, bentar. Kalau misalnya kita baru masuk di dunia persahaman ini, jadi kita pasti masih meraba ini kan, apa ini dan mau ngapain gitu kan. Nah, terus pasti kita searching di internet atau kita beli buku. Tapi kalau kita beli buku, kita juga nggak tahu mau beli buku apa yang mengajari kita tentang itu kan. Nah, cara paling masuk akal adalah kita searching di Google pertama. Apa itu saham, kemudian definisi, cara investasi saham. Ini saya bicara untuk skala paling dasar aja. Jadi kalau untuk yang udah tahu ya gue sedengerin, tonton yang video lain aja dulu gitu. Nah, kalau kita udah cari di internet, kemudian kita masuk ke YouTube, nah pasti kan kita itu keywordnya itu kita buat belajar investasi saham gitu kan misalnya kan. Nah, setelah itu tuh kita pasti akan coba untuk mencari-cari nih mana konten kreator yang menjelaskan tentang itu. Kemudian kita belajarlah dari konten kreator itu. Nah, karena saya dulu banyak biasnya pada saat belajar karena tidak ada yang menuntun juga. Jadi saya mau sharing hal yang cukup berguna di sini, langkah-langkah praktisnya kalau memang kita dari nol supaya tidak buang-buang waktu dalam waktu belajar itu kan gitu. Nah, jadi pertanyaannya kita harus mulai dari mana startnya gitu kan. Nah, start untuk belajar investasi saham adalah memahami dulu apa itu definisi investasi dan apa itu definisi dari saham. Kemudian setelah kita paham apa definisi dari investasi dan definisi dari saham, kita gabungkan, kita rangkai dengan menggunakan bahasa kita sendiri, terus kita catat di buku. Oke? Nah, setelah itu kita pergilah ke YouTube saham dari nol. Kalau saran saya itu ya, saham dari nol. Jadi di YouTube saham dari nol ini, disitulah kita belajar dasar-dasarnya. Memang di konten saya juga ada, tapi menurut saya lebih bagus dan lebih gampang dicerna kalau pemula itu belum masuk ke teknik ini ya. Lebih gampang karena penjelasan di saham dari nol itu dia menggunakan kontennya itu pakai konten imajinasi gitu. Ada gambar orangnya, terus ada gambar penjelasannya gitu. Nah, konten whiteboard ya kalau bahasanya. Nah, setelah kita mempelajari dasar-dasar investasi saham, dasar-dasar saham di channel saham dari nol, barulah kita bisa mencari kemana kita akan pergi gitu. Kita ini mau jadi investor yang seperti apa? Kalau kita mau jadi investor yang betul-betulan investor yang berinvestasi, maka kalau saran saya kita pasti akan pergi ke value investor dan dividen investor gitu. Kita akan mengawinkan dua teknik ini untuk menjadi metode investasi kita. Yang saya sebut sendiri adalah value dividend investor. Jadi kita menganalisis dengan metode value investing dan mencari saham-saham yang terfilter dengan metode value investing dan membagikan dividen. Itu inti dari investor dan dividen value investor.
gitu. Tetapi kalau kita mau pergi ke dunia yang lain, cara yang lain, maka kita akan ada berjumpa sama analisa teknikal kalau kita mau jadi trader atau scalper. Maksudnya adalah kalau kita menggunakan metode value investing, bisa juga untuk jadi trader, karena intinya kita menganalisa fundamental saham. Tetapi ketika kita menjadi trader, kita bukan mau pegang saham ini lama, setahun 2 tahun gitu, enggak, tapi lebih cepat gitu. Kenapa? Karena kita mengharapkan keuntungan itu full dari capital gain. Sementara kalau value dividend investor, kita itu mengharapkannya dari dua, bisa dari capital gain, bisa dari dividen. Makanya tadi saya bilang value dividend investor. Kita mencari saham-saham yang under value sekaligus membagikan dividen. Konsep sederhananya adalah ketika si saham ini belum kembali ke harga wajarnya, maka kita menikmati keuntungan dari dividen. Oleh karena itu syaratnya adalah kita harus mencari saham yang membagikan dividen secara rutin dan sudah punya track record minimal 10 tahun ke belakang gitu kan. Nah, selain rutin, ada juga perusahaan yang membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Biasanya itu di semester 1, di bulan-bulan di semester 1 dan di semester 2. Nah, jadi itu kita pilih dan kita dapatkan sesuai pada saat kita menganalisa itu. Kalau misalnya kita ada nih dapat ketemu saham, dia bagi 2 kali dividen dalam setahun, tetapi harganya sudah sangat mahal, ya itu bertabrakan dengan value investing kita, jadi nggak akan kita beli. Tetapi kalau dia masuk dan dia lewati batas filter value investing kita, kemudian dia bagi dividen, nah itu pasti yang kita incar. Gitu dia teknik sederhananya. Tetapi kembali lagi, kalau kita adalah pemula, maka saya sarankan belajar dari 2 metode. Yang pertama adalah membaca buku, yang kedua adalah nonton YouTube, video dari YouTube, penjelasan dari konten kreator yang udah mungkin lebih lama di dunia saham atau sudah belajar tentang saham gitu. Itu adalah langkah-langkah praktis kalau kita adalah pemula. Kalau saya kembali ke 3 tahun yang lalu belajar saham dari nol asli, maka saya akan melakukan itu. Nah, bias yang saya lakukan adalah saya terlalu banyak mencari memang nggak salah juga sih banyak mencari informasi, tapi saya jadi bingung mana yang mau saya ikuti, karena saya dulu banyak dengar dari yang misalnya technical value investing, scalping ataupun yang lain-lain itu. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan saya untuk berada di satu metode yang jelas gitu, dan gimana langkah-langkah praktisnya nggak ada yang ngajarin. Karena pada saat itu juga konten kreator tentang saham masih sedikit sekali gitu. Nah, itu kenapa saya sharing ini, supaya bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang pemula, yang baru belajar saham dan yang baru masuk di dunia investasi saham. Jadi kalian langkah-langkah praktisnya itu udah jelas. Satu, pertama tadi pahami definisi investasi dan saham. Kemudian gabungkan dan kalian catat dengan pemahaman bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, kalian cari video di YouTube tentang saham. Nah, kalau di awal-awal minggu mungkin nggak apa-apa lah, kalian dengerin aja dulu semua. Nah, nanti mana yang pas dengan profil kalian, misalnya kalian mau jadi value dividend investor atau scalper atau tradingan, itu terserah kalian. Jadi cocok-cocokan aja. Kalau saya pribadi, saya cocoknya dengan dividend value investor karena secara logika lebih logis gitu dan tidak merugikan. Kalau bagi saya pribadi yang lain itu merugikan, jadi saya nggak mau, makanya saya pilihnya yang dividend value investor. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalian kalau bisa membaca buku juga, buku-buku tulisan seperti di Gramedia banyak itu, seperti buku karya Profesor Glenn Arnold yang tulisannya The Deals of Warren Buffett, warna putih itu sampulnya. Kemudian bisa kalian baca juga bukunya yang ringan, mungkin Anak Muda Miliarder Saham dari
Andi Sutoro Putro, saya lupa namanya, Andika Sutoro Putro atau apa itulah. Kemudian bukunya Pak Lo Keng Hong, tapi buku Pak Lo Keng Hong belum ada saya lihat di Gramedia. Tulisannya Lo Keng Hong judul bukunya, cuman yang nulis Pak Lukas Setiatmaja, itu dibeli di Tokopedia. Kemudian kalau misalnya buku Pak Lukas juga ada di Gramedia, Who Want to be a Smiling Investor, Who Want to be a Rational Investor, itu ada di Gramedia. Nah, jadi mungkin kalian bisa beli salah satu aja bukunya. Saya baru ke Gramedia juga kemarin, ada juga buku tulisan Robert Hengstrom, judulnya Warren Buffett Way. Itu bagus juga, buku pertama yang dibaca oleh Pak Lo Keng Hong tentang Warren Buffett. Nah, dia belajar banyak tentang investasi saham dari situ. Nah, jadi setelah menonton video di YouTube, membaca buku, kemudian sudah bisalah kalian mempraktekkan membeli saham langsung, buka sekuritas, beli, praktekkan langsung. Pertama mungkin ya dari modal kecil dulu supaya kalian merasakan sensasi secara langsung fluktuasi harga saham, naik turunnya, baru order beli dan order jual, antrinya gitu. Berita-berita tentang itu secara tidak langsung mempengaruhi psikologi seorang investor. Berita-berita di Google tentang prediksi-prediksi analis tentang saham, tentang IHSG, tentang suku bunga, tentang makroekonomi, mikroekonomi, semua itu akan mempengaruhi kalian secara langsung maupun tidak langsung kalau kalian sudah terjun di dunia investasi saham. Dan itu menurut saya akan pasti mempengaruhi setiap investor, apapun metodenya. Nah, setelah kalian merasakan sensasi itu dan kalian udah beli saham, kemudian kalian udah bisa lah kalian tentukan, saya ini mau jadi investor yang seperti apa. Itu langkah terakhirnya, langkah kelima. Ketika sudah, ya sudah, tekuni aja satu itu dulu gitu, satu tipe itu aja dulu gitu. Nah, kalau saya secara pribadi, dalam rekam jejak saya 3 tahun berinvestasi di pasar saham, saya sudah banyak mencoba metode yang lain lah, hampir semua saya coba gitu, baik jadi trader, scalper, ataupun dividend value investor. Nah, per tahun 2024 ini saya sudah menetapkan bahwasanya diri saya akan fokus dan menjadi dividend value investor. Karena setelah saya hitung-hitung, secara saya pikirkan, setelah saya dalami, itu adalah yang paling masuk akal. Tetapi itu bukan suatu kepastian untuk bahwasanya kalian bakal untung besar langsung, untung cepat dalam 2 bulan untung 100%. Enggak, itu bukan dividend value investor, kawan-kawan. Tetapi ini adalah suatu metode yang aman, nyaman, membuat kalian bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus memikirkan saham kalian. Bahkan kalau kalian tidak buka akun sekuritas, kalian pun tidak mengecek saham kalian dalam 2 bulan, 3 bulan, saya kira masih akan aman dan nyaman dan santai gitu. Itulah fungsi dari dividend value investor, mengamankan, menyamankan investor yang memakai metode itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. See you. Halo kawan-kawan semua. Untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.